Suasana di sekte Mystic Cloud segera menjadi tegang setelah tangisan dingin Yunsan terdengar. Angin musim gugur bertiup dan muncul, membawa niat membunuh yang dingin dan menyebabkan seseorang tanpa sadar meringkuk di tubuhnya. Sesepuh sekte Mystic Cloud yang dengan sungguh-sungguh menunggu di luar sekte Mystic Cloud. Mereka perlahan mengungkapkan sayap doki di punggung mereka. Setelah mendengar tangisan dingin dari Yunsan, mereka menggerakkan tangan mereka dan senjata tajam yang berisi kilatan dingin melompat keluar. Banyak mata yang tajam tertuju pada kerumunan manusia di langit. Sesaat kemudian, Shoyan dengan marah berkata, "Situasi antara sekte Mystic Cloud dengan saya saat ini sudah berada dalam keadaan di mana tidak ada yang akan beristirahat sampai ada salah satu dari kami mati hari ini. Baik sekte Mystic Cloud akan lenyap dari kekaisaran Jiyama atau saya Shoyan akan mati hari ini." Yunsan sangat marah karena berulang kali dipanggil sebagai anjing tua oleh Shoyan, sehingga sudut mulutnya bergerak-gerak saat ini. Yunsan menghirup udara dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sendiri. Dia berbicara dengan cara yang menyeramkan. "Bajingan kecil, ayahmu bukan di tanganku. Kalau tidak, saya akan menyiksanya dengan kejam untuk memadamkan kebencian di hati saya." "Tidak di tanganmu?" Shoyan segera menyipitkan matanya saat mendengar ini. Tinju di bawah lengan bajunya menegang saat dia tertawa. "Anjing tua, kamu akhirnya mengakui bahwa hilangnya ayahku terkait dengan sekte Mystic Cloud Anda." Cahaya di mata Shoyan tiba-tiba menjadi kerat. Setelah tawanya terdengar, dia kemudian melihat Yunyun di bawah panggung. Shoyan kemudian berbicara padanya, "Apakah kamu sekarang mengerti? Saat itu, Anda membuka mulut untuk membuktikan bahwa sekte Mystic Cloud tidak ada hubungannya dengan masalah tentang ayah saya." Wajah cantik Yunyun menjadi pucat. Dia bisa dengan jelas mendengar kemarahan dan ejekan dalam suara Shoyan. Saat itu, dia bersumpah bahwa dia pasti telah salah paham dengan sekte Mystic Cloud. Namun, kata-kata yang diucapkan hari ini dari mulut Yunsan merupakan tamparan keras yang menghantam wajahnya. Jadi kamu benar-benar melakukannya?" Wajah Yunyun dipenuhi ketidakpercayaan. Bibir merahnya bergetar saat suasana hatinya mulai berfluktuasi. Tatapan Yunyun beralih ke Yunsan dan akhirnya tidak bisa menahan raungan marah. "Yunyun, kamu harus ingat bahwa Anda juga anggota sekte Mystic Cloud. Tetapi sekarang, kamu benar-benar berani berteriak padaku karena bajingan kecil ini." Yunsan murka dan meraung marah. Wajahnya dipenuhi dengan amarah yang liar. Jelas, Yunyun telah menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya. Dengan Yunyun meneriakinya di depan umum seperti itu, Yunyun tersenyum sedih. Awalnya, dia selalu berpikir bahwa itu karena momen kemarahan Shoyan saat itu yang menyebabkan dia melakukan tindakan sembrono yang mengubah sekte Mystic Cloud menjadi musuhnya. Namun, dari kelihatannya sekarang, orang yang paling naif sebenarnya dirinya sendiri. Sekte Mystic Cloud menyebabkan ayah Shoyan menghilang. Oleh karena itu, Shoyan pasti akan merasa sangat sedih dengan situasi seperti ini. Namun, dia bersikeras untuk membela sekte Mystic Cloud saat itu. Sepertinya, Shoyan benar-benar kecewa dengannya sekarang. Tangan halus Yunyun di bawah lengan bajunya mengincang sekuat tenaga. Rasa sakit yang menyayat hatinya muncul saat kukunya menusuk ke telapak tangannya yang halus. Sekarang, dia mengingat mata sedingin es dari pemuda yang dikejar oleh sekte Mystic Cloud 3 tahun lalu. Yunyun dapat memahami bahwa dia seharusnya mendapatkan kebencian yang ekstrim sejak awal. Meskipun jarak mereka sangat jauh, Shoyan bisa melihat tubuh Yunyun yang tiba-tiba bergoyang dan tidak stabil. Alisnya berkedut. Dia segera mengeraskan hatinya dan mengalihkan pandangannya, sebelum dengan dingin berkata kepada Yunsan, "Jika ayahku tidak ada di sekte Mystic Cloud, di mana dia sekarang?" "Dia ada di tempat yang tidak akan pernah Anda ketahui. Terlebih lagi, bahkan jika kamu tahu, kamu tidak akan memiliki kemampuan sedikit pun untuk menyelamatkannya."
Yunsan tertawa dengan gaya yang gelap dan dingin. Karena kata-katanya telah mengungkapkan segalanya, dia tidak perlu lagi menyembunyikan apapun. Ayahku seharusnya berada di tangan Hall of Soul, kan? Mata Yunsan tiba-tiba menyusut ketika dia mendengar nama yang menyebabkan rambut seseorang berdiri. Itu dengan lembut keluar dari mulut Shoyan. Suaranya juga menjadi lebih serak dan lebih padat dari sebelumnya. Kamu benar-benar tahu tentang Hall of Soul? Oh, itu benar. Seharusnya tubuh spiritual di dalam dirimu yang memberitahumu tentang mereka. Kata-kata Yunsan juga menyebabkan ekspresi Shoyan sedikit berubah. Dia sebenarnya menyadari keberadaan Yao. Dari situasi yang ada, anjing tua ini harusnya berkolaborasi dengan Hall of Soul. Sepertinya, hari ini dia juga harus berhati-hati. Saya secara alami akan menyelesaikan masalah ayah saya. Namun, sebelum itu, aku harus menghabisimu anjing tua. Shoyan secara bertahap menenangkan fluktuasi dalam hatinya. Doki yang kuat secara bertahap melonjak ke telapak tangannya saat dia perlahan berbicara. Yunsan tersenyum. Namun, seutas benang kegelapan dan dingin merembes dari senyumnya. Dia bahkan melambaikan tangannya yang besar dan berbicara dengan senyuman yang ganas. Kali ini, aku akan menyebabkan klan Xiaomu benar-benar menghilang dari kekaisaran Jiama. Semuanya dari sekte Mystic Cloud, dengarkan. Bunuh mereka tanpa ampun. Ketegangan segera pecah setelah kata-kata Yunsan terdengar. Dia melihat sayap yang mengepak di punggung banyak sesepuh sekte Mystic Cloud sebelum mereka melayang ke langit dan dengan samar mengelilingi Jia Xingtian dan yang lainnya. Jangan biarkan mereka membentuk formasi untuk menyerang kita. Hai Bodong juga menjerit keras saat semua sesepuh sekte Mystic Cloud bergerak. Sayap es di punggungnya mengepak dan Doki yang kuat melonjak secara eksplosif dari tubuhnya. Setelah mengkonsumsi pil ungu pemulihan spiritual, kekuatannya secara bertahap mendekati puncaknya dalam beberapa hari ini. Meskipun dia masih memiliki celah dibandingkan dengan seorang di puncak kelas Do Huang seperti Jia Xingtian, dia tidak jauh dari itu. Karena itu, aura yang kuat menyebabkan wajah sejumlah orang berubah saat itu meletus. Hai Bodong adalah orang pertama yang auranya meledak. Pilar Doki seperti pedang sedingin es menyebar dan terkunci pada orang tua yang kuat dari sekte Mystic Cloud. Seperti kata pepatah, sesuatu tindakan akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Inisiatif Hai Bodong untuk menyerang segera menyebabkan pertempuran skala besar. Di belakangnya, Jia Xingtian, Fama, Old Yinggu dan Zian dan yang lainnya langsung mengikuti dari belakangnya. Mereka melepaskan Doki yang menakutkan satu demi satu. Itu menyebar ke seluruh sekte Mystic Cloud. Kekuatan yang diciptakan dari Doki menutupi seluruh puncak gunung. Beberapa dari individu yang lemah, mereka merasa sesak nafas hanya karena berada di bawah tekanan semacam ini. Membunuh. Para tetua dari sekte Mystic Cloud menolak untuk kalah. Dari momentum serangan kelompok Hai Bodong, mereka menunjukkan cahaya yang kuat saat mereka menjerit keras. Di bawah banyak tatapan kaget dari semua orang, mereka mengedarkan Doki di dalam tubuh mereka secara ekstrim sebelum mereka menyerang ke depan dengan kasar. Bang! Dua barisan yang menakutkan langsung bertabrakan di langit. Segera, banyak ledakan energi seperti guntur dan riak energi bergema dan muncul di langit. Shoyan tergantung sendirian di udara, tepat di luar lingkaran pertempuran yang kacau balau. Tidak satupun tetua sekte Mystic Cloud datang untuk menyerangnya. Ini karena mereka tahu bahwa mereka siap menyerahkan orang ini kepada Yunsan untuk diselesaikan secara pribadi. Tatapan Yunsan menyapu pertempuran yang sangat intens sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah pemuda berjubah hitam di langit yang telah melipat tangannya. Dia mengeluarkan senyum dingin sebelum melangkah maju. Ketika dia berjalan menuju tepi panggung pernikahan, dia tiba-tiba melirik Yun di bawah. Sebelum dia berteriak dengan dingin kepada seorang murid dari sekte Mystic Cloud di samping, "Jaga dia dengan baik."
Beberapa murid sekte Mystic Cloud buru-buru menanggapi dengan hormat setelah mendengar perintah Yunsan. Aku akan datang dan memberi pelajaran setelah aku menghabisi bajingan kecil ini. Yunsan dengan dingin melirik Yunyun sebelum dia segera melambaikan tubuhnya. Selain itu, dia berdiri di udara dan dengan lembut melangkah maju dengan kakinya. Itu seolah-olah seperti dia menaiki tangga, namun tangga ini diaglomerasi dari udara yang tak terlihat. Seorang elit Dozong bisa melayang ke langit seolah-olah sedang berjalan di tanah datar, tanpa bergantung pada sepasang sayap Doki. Langkah kaki Yunsan menginjak udara kosong. Sesaat kemudian, dia bergantung di daerah tidak jauh dari Shoyan. Dua tatapan gelap dan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh itu terjalin bersama saat kedua orang itu berhadapan satu sama lain. Percikan langsung melesat saat niat membunuh menyebar. Anak kecil, kamu telah melarikan diri dari tempat ini 3 tahun lalu. Hari ini, leluhur ini akan membuat hidup kecilmu berakhir di tempat ini. Senyuman buas muncul di wajah Shoyan saat Yunsan berbicara dengan cara yang menyeramkan. Saya secara kebetulan membutuhkan kerangka milik seorang elit Dozong. Meskipun aku sangat membencimu anjing tua, aku akan memanfaatkan tubuhmu. Shoyan tertawa. Aku sudah 3 tahun tidak bertemu denganmu, tapi mulutnya masih fasih berkata seperti ini. Karena itu masalahnya, leluhur ini secara pribadi akan melihat seberapa banyak kekuatan Anda telah meningkat selama 3 tahun ini. Yunsan tersenyum gelap. Dia melambaikan lengan bajunya, dan pilar Doki hijau tua yang megah muncul dari permukaan tubuhnya. Doki berwarna hijau tua yang melonjak keluar dari tubuh Yunsan adalah warna yang sangat mendalam. Sekilas, itu tampak mirip dengan Glazed Lotus Hair Flame dari sebelumnya. Karena Doki kental berwarna hijau tua Yunsan terlalu kuat, itu mengakibatkan ruang di sekitar Shoyan berfluktuasi berulang kali. Melihat adegan ini, kesungguhan juga melonjak di wajah Shoyan saat dia dengan tenang berbicara di dalam hatinya. Seorang elit Dozong memang menakutkan. Yunsan tertawa dengan garang. Dia perlahan mengangkat tangannya secara horizontal dan mengarahkannya ke arah Shoyan dari kejauhan. Energi diperpanjang dan terbentuk di permukaan. Itu tampak seperti bola meriam energi yang akan ditembakkan. Tangan Shoyan juga perlahan mulai membentuk beberapa segel saat dia merasakan kekuatan semakin kuat di tubuh Yunsan. Dia segera meraung dalam-dalam. 3 perubahan api surgawi. Perubahan pertama, Doki di dalam tubuh Shoyan tiba-tiba menjadi liar setelah tangisannya terdengar. Bersamaan dengan itu, auranya tiba-tiba melonjak saat ini. Dia pada dasarnya mampu bersaing dengan elit Dou Huang. Oh, teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan seseorang ya? Yunsan mungkin merasakan sedikit terkejut saat melihat aura Shoyan yang tiba-tiba melonjak. Tetapi dia segera mengeluarkan senyum buas. Dan energi hijau tua di telapak tangannya menjadi jauh lebih padat. Hahaha, leluhur ini akan menggunakan kekuatanku untuk memberitahumu bahwa setiap hal yang palsu akan dimusnahkan di depan kekuatan seorang Dozong. Hari ini, terlepas dari seberapa banyak taktik yang Anda miliki, leluhur ini akan membiarkan Anda menyesal sekali lagi. Shoyan berangsur-angsur menjadi dingin dan tenang setelah mendengar kata-kata Yunsan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Doki hijau giok yang kuat meringkuk dan bangkit dari tubuhnya seperti nyala api dan segera menyelimuti seluruh bagian dalamnya. 3 perubahan misterius api surgawi. Shoyan tidak pernah menggunakan ini sejak dia keluar dari bawah tanah Akademi Dalam. Saat ini, api surgawi di dalam tubuhnya digabungkan dari api inti teratai hijau dan api hati yang jatuh. Kekuatan yang bisa diperoleh dari teknik rahasia ini sepenuhnya bergantung pada kekuatan api surgawi. Oleh karena itu, sekarang Shoyan sekali lagi menggunakannya. Kekuatan yang meningkat secara alami jauh lebih besar daripada saat dia menggunakannya saat itu. Kembali ketika Shoyan berada di kelas Dowling, dia dapat mengandalkan teknik rahasia ini untuk bertarung dengan Liu Qing
Lin Suya, dan orang-orang lain di puncak kelas Dowling. Oleh karena itu, setelah dia menggunakan teknik 3 perubahan misterius api surgawi, kekuatan di permukaannya tidak lagi kalah dengan elit bintang 4 atau 5 Do Hwang. Menambahkan ini keunikan flame mantra, serta tubuh fisiknya yang telah disempurnakan oleh banyak obat spiritual. Kekuatan yang bisa dilepaskan oleh Doki yang kuat sudah cukup untuk bersaing dengan seorang di puncak kelas Do Hwang. Shoyan menjentikan jarinya dan penguasa suan berat yang sangat besar muncul di telapak tangannya. Beban yang berat menyebabkan Shoyan sedikit tenggelam. Setelah bertahun-tahun terbiasa dengan itu, berat penguasa suan sudah tidak menimbulkan banyak hambatan bagi Shoyan. Meskipun penindasan penguasa suan berat pada sirkulasi Doki di dalam tubuhnya akan menyebabkan kekuatan bertarung seseorang berkurang sedikit, kelemahan ini sudah tidak ada pengaruhnya bagi Shoyan. Shoyan tidak memecahkan perhatiannya bahkan sedikit. Setelah mendengar ledakan energi yang intens yang ditransmisikan dari langit yang jauh, tatapannya berkedip saat terkunci kepada Yunsan di depannya. Kakinya sedikit melengkung dan menjadi seperti singa pemburu yang ganas, di mana otot-ototnya yang gemetar menyembunyikan kekuatan ledakan. Yunsan tersenyum ketika dia melihat sikap hati-hati dari Shoyan. Lengan bajunya bergetar, dan kain lembut yang dia kenakan memiliki kekerasan yang tidak kalah dengan baja. Jika kekuatan seseorang telah mencapai tingkat Dozong, hampir setiap bagian tubuh seseorang akan mampu menjadi senjata pembunuh yang tajam. Baiklah, izinkan leluhur ini untuk melihat dukungan seperti apa yang Anda miliki untuk benar-benar berani kembali sekali lagi. Energi hijau tua di telapak tangannya berputar dengan cepat dalam pusaran saat Yunsan tertawa dengan suara yang dingin. Wajah Shoyan tanpa ekspresi dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Cahaya perak yang pekat dengan cepat muncul di kakinya dan tubuhnya sedikit gemetar. Yunsan menyipitkan matanya dan menatap Shoyan yang tidak bergerak di sisi yang berlawanan. Jari di bawah lengan bajunya bergerak, dan dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Segera, itu membawa angin yang sangat tajam yang dengan ganas menerobos bagian tertentu di udara. Bang! Selongsong seperti baja keras memotong udara, tepat sebelum mencapai bagian tertentu di langit. Itu berfluktuasi dan sosok hitam aneh muncul. Penguasa berat membawa kekuatan yang ganas dan tanpa basa-basi menghancurkan lengan baju dengan kasar. Keduanya melakukan kontak di udara dan suara teredam seperti guntur segera bergema di seluruh sekte. Kekuatan seperti riak dengan cepat menyebar dan udara bergetar sedikit kemudian menyebar. Lengan Yunsan gemetar saat keduanya bertabrakan. Itu melepaskan semua kekuatan yang diterimanya. Sosok hitam itu berulang kali mengambil beberapa langkah mundur sebelum kembali menstabilkan tubuhnya. Orang itu secara mengejutkan adalah Shoyan yang seharusnya berada di sisi lain. Kecepatanmu memang cepat, tapi itu hanya berguna melawan ahli Do Hwang. Yunsan menatap Shoyan yang sebelumnya telah mengepalkan kelima jarinya dengan erat. Bayangan yang ditinggalkan Shoyan di tempat itu telah tersebar sampai hanya gambaran yang tersisa. Yunsan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin kepada Shoyan. Apakah begitu? Bagaimana dengan ini? Shoyan melirik dengan acuh tak acuh pada pria tua yang cukup sombong ini. Dengusan pelan keluar dari tenggorokannya sebelum segel tangannya tiba-tiba berubah. Cahaya ungu kehitaman segera muncul di punggungnya. Sepasang sayap hitam ungu seperti zat muncul sekali lagi. Sepasang sayap ungu hitam mengikuti sayap api hijau giok saat mereka menjulur keluar. Sepasang sayap ungu hitam ini secara alami adalah sayap awan ungu yang tidak digunakan Shoyan untuk waktu yang lama. Sejak dia maju ke kelas Doang, kecepatan terbang sayap yang terbentuk dari Doki telah jauh melebihi sayap awan ungu. Oleh karena itu, dia sudah lama tidak menggunakan teknik Do terbang semacam ini. Namun, ini tidak berarti bahwa itu kehilangan penggunaannya. Bisa disebut teknik Do yang sangat langka di benua itu. Secara alami, tidak hanya memiliki kemampuan kecil seperti itu. Efek lainnya
adalah alasan yang menyebabkan nilainya berlipat ganda. Efeknya adalah bisa dikombinasikan dengan sayap lain. Itu dapat dibuat tumpang tindih dua hal yang berbeda secara bersama. Ini adalah kasus untuk teknik dow terbang. Begitu kekuatan seseorang mencapai kelas doang, seseorang akan dapat menempatkan kedua jenis sayap itu bersama-sama. Kecepatan yang dihasilkan oleh hal semacam ini secara alami jauh melebihi kecepatan sepasang sayap doki biasa. Satu-satunya kelemahannya adalah mengkonsumsi banyak doki. Jika tidak, apabila itu digunakan untuk menempuh jarak yang jauh, kecepatan itu benar-benar akan membuat seseorang merasakan apa yang disebut mengejar bintang dan bulan. Penggabungan sayap ini mirip dengan teknik 3 perubahan misterius api surgawi yang ditampilkan oleh Shoyan untuk pertama kalinya setelah kekuatannya melonjak. Namun, keterkejutan yang ditimbulkan oleh penggabungan semacam ini bisa dilihat dari keterkejutan yang muncul di wajah Yunsan. Seseorang bisa begitu saja mengatakan bahwa dengan penggabungan sayap dan teknik ketangkasan tingkat terendah kelas D, seperti gerakan 3000 petir, kecepatan Shoyan akan sekali lagi melambung ke tingkat yang baru. Kecepatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan seseorang dengan kemampuan Yunsan tidak akan berani meremehkannya. Setelah itu, sepasang sayap doki di punggung Shoyan telah berubah dari hijau giok menjadi warna hijau kehitaman. Sayap itu dikepakkan dan banyak sinar cahaya tertinggal di atasnya. Meskipun itu sedikit kurang indah dibandingkan dengan sayap api hijau giok sebelumnya. Warnanya yang dalam dan tak terkendali menyebabkan seseorang tidak berani meremehkannya. Sayap hijau kehitaman mengepak perlahan, dan angin seperti zat berlama-lama di seluruh tubuh Shoyan. Shoyan hanya tersenyum setelah merasakan bahwa tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih ringan dari sebelumnya. Dia melihat senyum yang semakin melemah di wajah Yunsan dan berkata, "Anjing tua Yunsan, apakah kamu bisa berani mengatakan bahwa ini tidak berguna sekarang?" Shoyan tidak memberikan sedikit pun waktu bagi Yunsan untuk menjawab. Setelah mengucapkan kata-kata itu, sayap di punggungnya mengepak, dan dia segera menghilang di tengah suara samar guntur. Dia secara mengejutkan berada di atas kepala Yunsan saat dia muncul kembali. Shoyan membawa penggaris berat itu dengan kedua tangannya. Dia menjerit keras, dan penguasa yang berat itu memperoleh momentum pemecah gunung. Saat itu memotong langit dan menebas ke arah kepala Yunsan. Serangan oleh Shoyan ini tidak memiliki gerakan mewah. Di bawah tekanan kekuatan ini, semua udara yang berada setengah meter di bawah penggaris itu ditekan hingga tersebar ke segala arah. Itu menghasilkan area vakum yang terbentuk saat penggaris berat itu mengayun ke bawah. Kecepatanmu masih baik-baik saja, tapi kekuatan ini benar-benar tidak cukup. Yunsan dengan dingin tertawa ketika dia melihat penguasa berat yang dengan cepat mengembang di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan segera memberi Shoyan pukulan di udara. Saat pukulan dilemparkan ke depan, sebuah busur segera muncul di udara. Bola meriam udara yang tak terlihat dengan cepat terbentuk sebelum akhirnya membawa suara tajam yang bergema di udara. Itu tiba-tiba melesat ke depan dan bertabrakan dengan penguasa berat Shoyan. Bang! Penguasa berat itu berada sekitar setengah meter dari kepala Yunsan ketika bertabrakan dengan peluru meriam yang tak terlihat. Kekuatan pantulan yang ditransmisikan ke penguasa berat kemudian mengguncangnya hingga berulang kali bergetar. Jika kekuatan Shoyan tidak cukup besar, kemungkinan serangan ini akan membuat penguasa berat itu terlepas dari tangannya. Tubuh Shoyan bergetar dan sepenuhnya menyelesaikan kekuatan yang ditransmisikan dari penguasa. Shoyan tidak mundur sedikit pun. Sayap di punggungnya mengepak saat dia berubah menjadi garis hitam dan memasuki sisi Yunsan. Di saat yang sama, dia tiba-tiba mengencangkan tangan kanannya dan lengannya bergetar dengan cara yang aneh. Sebuah kekuatan yang kuat dengan cepat diaglomerasi di tinjunya. Sesaat kemudian, itu menghantam dada Yunsan dengan cara yang ganas. Ledakan oktan. Suara rendah dan dalam ditransmisikan dari mulut Shoyan.
Angin di tinjunya tiba-tiba melonjak dan kekuatan yang menakutkan adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang dengan kemampuan Yunsan untuk sedikit mengangkat alisnya. Meskipun kecepatan Shoyan sangat cepat, Yunsan sebagai seorang elit Dozong secara alami tidaklah lemah. Pada saat yang mendesak, kakinya dengan keras menginjak udara dan doki yang bergelombang seperti laut di dalam tubuhnya segera melonjak di depan tubuhnya. Dalam sekejap mata, itu menggumpal dan membentuk cairan energi kental berwarna hijau tua di tubuhnya. Tinju Shoyan membawa kekuatan yang menakutkan karena dengan keras menghantam cairan energi kental. Keduanya bertabrakan dan hanya mengeluarkan sedikit suara. Kekuatan menakutkan di tangan Shoyan dengan cepat tersebar seolah-olah telah ditelan sepenuhnya. Kamu sudah menggunakan langkah ini 3 tahun lalu. Yunsan tertawa dingin saat melihat kejutan yang melintas di wajah Shoyan. Langkah serupa ini juga bisa membuatmu merasa tidak nyaman. Shoyan juga tertawa dingin. Lengannya tiba-tiba berputar dan suara retak tulang segera terdengar dengan cepat. Sebuah kekuatan tersembunyi dengan cepat melonjak saat tinjunya bergetar. Itu segera melewati cairan kental dan meledak seperti bom di pakaian Yunsan. Ekspresi Yunsan berangsur-angsur menjadi gelap dan dingin saat tubuhnya dengan kuat menerima kekuatan tersembunyi dari serangan Shoyan. Dadanya menyusut dan berdetak tiba-tiba. Langkah kaki Shoyan mendarat di udara kosong dan sayap di punggungnya juga mengebak. Perasaan teredam juga ditransmisikan dari dada Shoyan. Tatapan Yunsan gelap dan dingin saat dia melihat Shoyan yang dengan cepat menarik dirinya. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat jubahnya yang compang-camping di area dadanya. Jubahnya yang robek menunjukkan ada kepalan tangan merah di atasnya. Jelas, itu ditinggalkan oleh Shoyan sebelumnya. Bagus, bagus. Kamu adalah orang pertama yang meninggalkan bekas tinju di tubuhku sejak aku masuk ke kelas Dozong selama ini. Wajah Yunsan berubah menjadi gelap dan dingin saat dia melihat tanda kepalan tangan di dadanya. Niat membunuh yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin secara bertahap menyebar dari tubuhnya. Karena kamu mampu mencapai tahap ini, leluhur ini akan mengizinkanmu untuk melihat apa itu elit Dozong sebenarnya. Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.